Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidina Wiratama. Saya dari kelompok C. Di sini saya akan membuat video tugas akhir mengenai judul pengkodaan. Yakni di sini saya akan menjelaskan alur dari rangkaian encoder dan decoder, di mana rangkaian encoder ini memiliki 9 inputan, dan saya di sini dan rangkaian decodernya saya mengambil rangkaian decoder anoda. Jadi langsung saja untuk pada rangkaian di sini sudah ada rangkaian encoder yang dimana di sini memiliki 9 inputan. Yang pertama ada inputan 0, 20, 30, 40, yang kelima ada 1, 61, 71, 81, dan terakhir 91. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan alur dari rangkaian ini hingga mendapatkan output terakhirnya. Oke, langsung saja. Sini akan saya run. Jadi rangkaian encoder ini bekerja dengan prinsip priority encoder active low, yang dimana pada sisi kiri itu terdapat yang tadi saya bilang tadi, itu terdapat ada 9 inputan yang mewakili dengan logika 0 sebagai kondisi low dan kondisi aktif atau high diwakilkan dengan lambang angka 1. Lalu pada inputan 0 hingga 4 dia itu terdapat kondisi low. Namun karena encoder itu sifatnya prioritas, maka rangkaian tersebut angka 4 itu yang dipilih sebagai input aktifnya, sehingga nantinya akan menghasilkan kode BCD 4 bit. Namun keluaran dari IC ini masih berupa logika active low, sehingga nilai yang seharusnya 1 justru keluarannya sebagai 0. Karena apa? Karena di situ terdapat gerbang not, di mana gerbang not tersendiri itu memiliki prinsip kerja, yaitu membalik dari nilai input ke outputnya. Semisalkan kita memasukkan input 1, maka nanti output yang dihasilkan adalah 0, dan begitu pun sebaliknya. Sehingga pada rangkaian ini logika yang keluar terakhirannya yaitu kode BCD adalah 0010, sehingga encoder ini didapatkan dan diambil kesimpulan dia itu merupakan mencari prioritas tertinggi terlebih dahulu. Itu untuk penjelasan rangkaian encoder. Lalu ada rangkaian decoder anoda di sini. Jadi rangkaian berbeda dengan rangkaian encoder tadi. Di sini rangkaian decoder ini dia memiliki inputannya bukan logic state lagi, yang dimana dia memiliki outputnya yaitu 7 segment, dimana 7 segment sendiri di sini memiliki ciri khas yang terdapat pada ciri 7 segmentnya, yaitu di sini A, B, C, D, E, F, dan G di tengah, sehingga nanti mendapatkan angka yang dimau. Oke, langsung saja kita run. Di sini saya menggunakan input 1001 yang dimana nanti akan menghasilkan output 9. Jadi pada rangkaian 7 segment ini dia itu akan menyala
apabila diberi logika sama, dia akan diberikan logika yang sama, yaitu logika 1. Namun pada inputnya itu terdapat 4 jalur juga yang memiliki sinyal B, C, D, yaitu A, B, C, dan D. Lalu ketika rangkaian IC ini A diberi 1, B diberi 0 yang tadi saya bilang, C diberi 0, dan D diberikan 1, maka kombinasi dari inputan ini akan membentuk output yang mempresentasikan angka 9. Sehingga memprosesnya itu menggunakan internal logiknya untuk menentukan segmen mana yang harus menyala dan juga segmen mana yang harus mati, sehingga yang nantinya akan menghasilkan output gambar 9 ini pada 7 segmen. Lalu dari inputan ini, dari inputan 101 ini akan masuk ke IC 7447, yang dimana IC 747 ini memiliki pin sebanyak 16 pin, yang dimana itu sudah masing-masing terhubung dari input terhubung ke pin 4 pin pertama untuk inputannya, lalu kemudian pada outputnya ini terhubung semua ke output di sebelahnya. Lalu di sini sebelum gunanya di sini ada logic state, dia tetap ada karena untuk melihat output yang dihasilkan berdasarkan dari inputannya. Lalu di sini juga ada resistor. Resistor ini fungsinya pada rangkaian encoder anoda ini mencegah agar arus yang masuk ke 7 segmen nantinya tidak berlebih, sehingga 7 segmennya ini tidak meleleh ataupun meledak karena sudah dipasangkan resistor sebagai penghambat arus berlebih. Lalu di sini juga kenapa encoder ini dihubungkan memiliki tegangannya, atau karena encoder anoda ini sesuai dengan namanya anoda. Jadi anoda itu dihubungkan ke positif. Beda dengan encoder katoda, dia hubungkan ke ground. Lalu ya mungkin itu untuk penjelasan singkat saja dari saya mengenai alur rangkaian dari encoder dan decoder anoda. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.